lambat. Oke, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Jadi sehat ya kakak-kakak semua? Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Masih semangat ya, masih satu kali lagi untuk pertemuan kita minggu ini. Semangat ya. Nah, kita sudah 3 kali berturut-turut melakukan aktivitas tatap maya. Rasa kakak-kakak masih semangat ya. Nah, untuk pertemuan kita pada malam hari ini yaitu tentang RTL atau rencana tindak lanjut. Oke, saya izin sebelumnya sebelum kita memulai sebaiknya kita berdoa dulu ya kakak ya. Supaya kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai tujuan pembelajaran yang kita akan lakukan ya. Baik, berdoa dimulai. Doa selesai. Izin share screen ya. Baik, jadi pertemuan kita pada malam hari ini yaitu membahas tentang rencana tindak lanjut atau yang disebut dengan RTL. Jadi program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi durasinya hanya 1 PP. Kemudian oke. Tenang ya, kita lanjut saja ya. Bersama. Baik, saya ingin mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita bersama menyalakan kamera, mikrofon jika tidak perlukan, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang kali ini yaitu ada 2. Yang pertama yaitu merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi itu ada 2 tujuan kita pada malam hari ini. Oke, jadi agenda kita pada sesi ini yaitu pendahuluan, kesiapan belajar, penyiapan tujuan, komitmen belajar, kemudian refleksi awal, penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian lini masa, dialog, diskusi, dan tanya jawab, kemudian penutup. Jadi kita pada malam hari ini ya. Bagaimana kakak? Sudah siap ya? Siap, Pak. Siap. Oke, kita masuk di agenda kita pertama ya. Level, ini persiapan belajar.
Oke, kira-kira dari 1 sampai 10, seberapa siap kakak-kakak untuk belajar? Ya, 10. 10 ya, mantap. 10. Oke, 10, Pak. 10. Oke, mantap. Gimana Kalau Kak masih ada Muslimin? 11. Oke, kalau ada 11 ya. Oke, siap. Oke, siap. Kak Muslimin. Oke, Kandi. Halo, Kandi. Ya Kak, halo. Oke, kita lanjut ya. Jadi tujuan kita pada tujuan sesi ini, sesi pertama yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, kemudian aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Jadi tujuannya. Kemudian lanjut kita refleksi awal dulu. Oke, kita mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek kita, ya. Kan kemarin kita sudah merancang pembelajaran berbasis proyek, dan yang lalunya juga kita sudah memetakan aset-aset apa yang ada dalam komunitas belajar, gitu ya. Bahkan kakak-kakak sudah mengasesmen komunitas belajarnya yang ada di sekolahnya masing-masing, ya. Oke, nah di sini. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan secara kolaborasi di dalam komunitas belajar yang ada di sekolah? Ya, silakan kakak-kakak. Halo. Siap Kak. Oke, silakan. Menurutnya bagaimana pembelajaran ini? Ya, silakan Kak Anto. Sudah open mic. Ya kalau saya sangat bagus Kak, karena artinya apa yang kita tidak tahu mungkin teman kita tahu, sambil bertukar pikiran. Ya, bagus karena saling bertukar pikiran untuk semuanya bisa menentukan pelajaran apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa refleksi kalau kita sering kolaborasi dan berjalan Oke, terima kasih Kak Anto. Jadi artinya saling bertukar pikiran ya Kak Anto ya. Saya menyimaknya begitu karena mungkin jaringan Kak Anto kurang baik sehingga kurang jelas juga. Tapi intinya saya menyimak bahwa dengan melakukan kolaborasi kita dapat saling bertukar pikiran dalam komunitas belajar. Itu Kak ya. Ya Kak. Baik. Baik. Ya, Kak Ulfa. Mohon izin Pak. Saya hanya menyimak dulu, nanti sampai di rumah Pak. Oke, silakan.
Oke, siapa lagi? Mungkin Kak Asdar Siap, Kak. atau Kak Kalau Muslimin? Ya, silakan. kalau Aha, menurut saya, Kak, kalau masalah ya. kolaborasi dengan teman sejawat di sekolah itu sebenarnya bagus karena hal yang tidak diketahui oleh teman sejawat bisa kita berbagi dan saling memahami apa yang menjadi kesulitan di sekolah atau apa yang kita pelajari, sama-sama kita diskusi untuk menyelesaikan hal yang tidak pernah dilakukan seperti yang berbasis proyek ini. Begitu menurut saya, Kak. Oke, terima kasih Kak ya. Jadi memang ya penting juga melakukan kolaborasi bersama rekan sejawat dalam pembelajaran berbasis proyek ini Kak ya, agar artinya ada sharing-sharing pengetahuan lah seperti itu, Ya, pengalaman bertukar pikiran. bagaimana ya bertukar pikiran, bagaimana mungkin praktik baiknya, mungkin ada rekan sejawat yang sudah pernah melaksanakan itu kan dapat memberikan masukan seperti itu mungkin Kak ya. Ya, Kak. Oke, terima kasih Kak. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Nah, nih sekarang bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Kira-kira apa? Bagaimana pelibatannya terhadap peningkatan pembelajaran dalam suatu komunitas belajar di sekolahnya? Apakah ada pelibatannya? Seperti apa pelibatannya? Tuh. Mungkin dari Kak Suyatnya, mungkin bisa memberikan tanggapan Kak Suyatnya. Iya, eh, melibatkan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, di mana suatu adanya kegiatan yang kita lakukan, apa yang kita rancang dalam komunitas itu, misalnya dalam membuat suatu ada aplikasi yang kita buat. Jadi di dalam itu Ya. rekan sejawat kita harus proaktif di dalamnya untuk memecahkan suatu masalah yang kita lakukan. Oke. Oke. Terima kasih Kak Suyatnya. Jadi untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalamnya ya Kak ya, di mana melibatkan sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Mungkin bisa jadi rekan sejawatnya memberikan masukan ya terkait praktik belajarnya kita, ya. Iya. Atau sebagai tim observasi ya, observasi, gitu ya, sehingga kita bisa mengetahui di mana kelemahan kita, di mana kekurangan kita, atau dan lain sebagainya ya. Baik, terima kasih Kak Suyatnya. Nah, ini bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan pembelajaran PJBL atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, bagaimana melibatkan voice-nya, suaranya, pilihannya, kemudian kepemilikannya pada peserta didik dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Ya. Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya.
Oke, silakan Kak Andi. Kita bisa melibatkan peserta didik dalam memilih topik proyek yang sesuai dengan minat atau yang menarik untuk peserta didik. Kita juga bisa mungkin mendorong peserta didik untuk menyampaikan ide-idenya atau kekhawatirannya selama proses pembelajaran proyek berlangsung. Ya, mungkin segitu juga dari saya. Oke, terima kasih Kak Andi. Ya, jadi memang ya, dengan cara melibatkan peserta, bagaimana mengetahui kekhawatirannya, minatnya, kemudian peserta juga bisa memilih, itu ya, memilih apa yang akan dilakukan, sehingga menciptakan rasa kepemilikan pada program tersebut, gitu ya. Jadi memang kita harus melibatkan itu ya, voice, choice, dan ownership pada proyek atau pembelajaran berbasis proyek. Oke, terima kasih Kak Andi. Oke, ada lagi mungkin? Oke, jika tidak, kita lanjut ya. Oke. Jadi ini ya, tujuan kita sebenarnya, tujuan dari pembelajaran atau PKG PJOK itu ada 2 ya. Setelah kakak-kakak mendapat keterampilan pedagogis pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, itu diharapkan juga kakak-kakak memiliki paradigma perubahan diri dalam kelas PJOK, dan yang kemudian berkelanjutan, pembelajaran yang berkelanjutan, kakak-kakak juga akan memiliki keterampilan untuk menggerakkan rekan sejawat yang ada di sekolah. Ya, itu ya. Jadi setelah ada paradigma perubahan diri kelas dalam PJOK, kemudian kakak-kakak bisa terampil untuk menggerakkan rekan sejawat yang ada di sekolah. Artinya bisa saling berbagi praktik baik lah, seperti itu. Ya, bagaimana kakak-kakak bisa mendorong rekan sejawat kita untuk terus meningkatkan diri di sekolah, ya, terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi itu ya. Oke. Kita masuk di sesi ketiga, yaitu penyampaian RTL. Oke. Kita mulai yang pertama, STAR. Ya. Pengantar tugas. Oke, salah satu kompetensi guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan ko-kurikuler. Ya. Jadi untuk selanjutnya, Bapak Ibu atau kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar yang ada di dalam sekolah. Jadi itu ya pengantar tugasnya. Jadi itu diharapkan kakak-kakak mampu merancang, melaksanakan,
serta mengevaluasi kegiatan atau program di sekolah bersama dengan komunitas belajar yang ada di sekolah. Kemudian program atau kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan kokurikuler ya, bukan intra ataupun ekstra. Jadi kokurikuler artinya masih dalam di luar pembelajaran ya, namun masih dalam tahap masih jam pelajaran ya, masih di jam pelajaran. Artinya masih di bukan di luar jam pelajaran ya. Baik, selanjutnya. Oke. Mengantar tugas. Sebelum merancang program atau kegiatan, Bapak, Ibu, atau kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Jadi sebelum merancang program, kakak-kakak melihat visi sekolahnya seperti apa, gitu ya. Oke, jadi perlu juga kita melihat visi guru dan visi sekolah, ya. Kemudian mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan. Nah, ini nanti melalui presentasi rencana tindak lanjutnya. Serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki. Jadi silakan dipetakan aset yang dimiliki oleh sekolah terkait dengan rancangan program yang akan dilaksanakan. Kan kakak-kakak sudah mempunyai rancangan programnya ya. Yang kemarin kan kita sudah bahas rancangan programnya. Saya rasa itu sudah menjadi dasar kakak-kakak dalam membuat rencana tindak lanjut ini. Kemudian rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, kemudian keterlibatan komunitas di sekolah, kemudian ada rencana evaluasi. Jadi itu ya. Jadi RTL ini merupakan kunci ya, salah satu kunci yang diharapkan ya. Nah, ini penilaiannya ada 4 itu ya. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang, perencanaan pembelajaran berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan, artinya bukan yang sudah pernah dilakukan ya, artinya ini yang baru ya, yang baru yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, ada notulen atau catatan diskusi bersama komunitas belajar sekolah terkait RTL PJOK, yaitu bahan tayang perencanaan pembelajaran berbasis proyek melalui komunitas belajar. Oke, selanjutnya ada dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Baik kakak-kakak, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Halo kakak-kakak? Masih menyimak? Masih Kak, masih. Masih menyimak Kak, masih. Masih. Jadi sampai aman ya sampai di sini ya? Tidak ada pertanyaan? Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah ini. Rencana tindak lanjut.
rencanakanlah langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Nah, ini moda penugasan mandiri. Jadi ini merupakan penugasan mandiri ya, rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, tujuannya peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Itu. Kemudian, nah ini bahan tayang. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi bentuk rencana tindak lanjut atau RTL, jadi bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar itu maksimal 9 slide. Jadi kakak-kakak nanti membuat slide ya atau PowerPoint. Boleh kakak pakai Canva, apalagi PowerPoint, aplikasi PowerPoint atau Google Slide. Silahkan. Jadi itu bahan tayangnya atau PTT-nya itu maksimal 9 slide. Nah, di sini dalam bahan tayang tersebut ada komponen program. Yang pertama ada judul program atau kegiatan, yaitu di situ berisi identitasnya, kemudian judul programnya, ya. Kemudian yang kedua ada latar belakang. Kemudian yang ketiga ada tujuan program. Kemudian yang keempat ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kemudian yang kelima struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Kemudian yang keenam ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kemudian yang ketujuh ada rencana evaluasi. Kemudian yang kedelapan adanya kemungkinan tantangan. Nah, keterangannya di sini, RTL yang Bapak Ibu buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Kemudian yang kedua selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Setelah itu, unggah tugas tersebut seperti bahan tayang, notulen rapat, notulen atau catatan diskusi bersama KBS, kemudian video, foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Kemudian selain menjadi bagian dari penilaian program rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, jadi itu ya. Jadi jika selesai RTL-nya, maka kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan di komunitas belajarnya, ya. Kemudian memberikan komunitas belajarnya mendiskusikan dan memberikan masukan, ya. Setelah itu, setelah dipresentasikan dan diberikan masukan sama rekan-rekan sejawat, kemudian bahan tayang tersebut diunggah bersama dengan notulen rapat, notulen catatan yang didiskusikan, kemudian video atau foto atau dokumentasi lainnya yang relevan. Nah, selain itu, jika memungkinkan, menjadi bagian dari penilaian ya, akan ditindaklanjuti bersama komunitas belajar jika nanti sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing, ya. Jadi jika disetujui sama rekan sejawatnya atau rekan dalam komunitas belajarnya terkait tugasnya kakak-kakak bisa langsung mempraktekkan di sekolahnya, ya. Baik, selanjutnya penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar.
Kemudian ini ada penjelasannya, rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen seperti di bawah. Jadi yang pertama ada judul atau kegiatan program. Jadi judul atau kegiatan program berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, kakak-kakak uraikan secara singkat konsep atau materi yang mendasari. Kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi Bapak Ibu juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Atau dapat melihat kembali modul 1, modul 2, modul 2.3, modul 2.4 dan modul 2.5. Jadi di modul 2.1 itu pendidikan gerak, kemudian modul 2.4 itu adalah pendidikan kebugaran dan 2.5 itu adalah pendidikan Sport Education Model atau SEM itu ya. Oke, kemudian latar belakang. Nah, dalam latar belakang pastikan Bapak Ibu menjelaskan bagaimana suara, pilihan dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Nah, jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Jadi bagaimana mengaitkannya dengan pemetaan aset yang telah kakak-kakak lakukan. Oke. Kemudian nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program kegiatan tersebut ya. Sumber informasi tentang kondisi biasa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset dan sebagainya. Baik kakak-kakak, sampai di sini bagaimana? Aman ya? Sedikit Pak, saya mau tanyakan izin Pak. Aman Kak. Oke, silakan Kak Muslimin. Ini Pak bisa menyangkut dengan P5 Pak ya? Bisa, bisa. Karena sementara di sekolah kami Pak melaksanakan P5 itu dari kelas 4 dan kelas 6. Kita bisa ambil dari satu kelas saja Pak ya? Bisa. Jadi gini Kak, apa namanya ini kan programnya itu yang sudah dijelaskan tadi, artinya program di sini dijelaskan di mana tadi itu ya? Nah ini bahan tayang perencanaan melalui komunitas belajar bukan yang sudah berjalan, artinya bukan yang sudah berjalan Kak ya. Artinya baru kita akan laksanakan. Gitu ya. Gimana Kak Muslimin? Saya sedikit Kakak, aku tanyakan ini, saya paham. Ya, silakan. Ini pembuatan tugasnya harus menggunakan PowerPoint atau di Word? Kan nanti kakak share-nya akan menampilkan di depan apa namanya mempresentasikan bersama dengan komunitas belajarnya. Sebaiknya Kak Suyatnya mendesain programnya ini dengan baik ya, dengan indah gitu ya. Iya. Berarti Jadi, ini ya. Yang ditampilkan ini ada video kah atau cuma foto-foto saja nanti dengan rekan sejawat sana? Ya. Untuk menampilkan di komunitas belajarnya cukup PowerPoint-nya Kak Suyatnya saja. Kemudian untuk foto sama video pada saat Kak Suyatnya menampilkan, Kak Suyatnya boleh merekam kegiatan tersebut. Itu.
Oh, harus bikin video seperti ini. Ya, Artikel kita foto saja rekam bisa. barang berapa, ya. Ini yang saya lihat kan kita harus memilih judul. Misalnya saya ambil dalam suatu permainan gerobak sodor misalnya. Berarti harus ada video kayak itu. Kita bikin dengan anak-anak. Bukan. Ini nanti kajiannya harus hanya menampilkan di komunitas belajarnya. Nanti kalau yang masalah dengan anak-anak itu kan nanti pada saat penerapannya gitu. Oh, Ini hanya gitu. baru perencanaan berbasis proyek, berencana tindak lanjutnya. Kemarin kan yang kemarin kita kan baru rancangan program. Sekarang rencana tindak lanjutnya terkait program itu bagaimana kita lakukan di kita mensosialisasikan di komunitas belajarnya kita. Loh. Oh iya, berarti kita bikin model PowerPoint, terus saya berbincang dengan rekan sejawat, dengan komunitas, baru ada videonya begitu. Nanti akan diunggah dengan video. Nanti pada saat Kak Suyatnya mempresentasikan, Kak Suyatnya bisa video saja itu kegiatan itu. Tuh. Oh, saya kira foto-foto saja. Mungkin ini Kak, kayaknya apa? Mungkin kita minta bantuan sama teman untuk video sebentar, videokan. Kalau mungkin kalau kita sendiri mungkin enggak relevan. Enggak sambil menjelaskan. Boleh mungkin kalau yang punya yang punya tripod itu kan tinggal pasang aja tripodnya, posisikan di tempat yang itu kan bisa. Oh iya. Oke. Berarti ini nanti kita persentase ke teman sejawat mengenai proyek yang mau yang mau dilaksanakan. Kemudian jangan lupa nanti menyusun ini Kak programnya. Ya. Ini kan tadi sudah ada, tunggu dulu ya. Nanti programnya ini kan, ini bahan tayangnya ini hanya ini memuat ini. Satu judul, kemudian latar belakang, tujuan program, capaian, struktur program, pernyataan tentang kapasitas, kemudian rencana evaluasi, kemungkinan tantangan. Jadi itu ada 8. Tunggu Kak, saya dulu. Foto. Oke. Silakan. Saya tidak terlupakan. Oke, silakan Kak. Di LMS juga kayaknya ada itu. Jadi silakan difoto. Jadi ini ya, dalam bahan tayang itu dalam PTT-nya itu ini ya, memuat 8 ini. Kan di sini hanya maksimal 9 slide. Artinya ya, ada 9 slide maksimalnya ya. Yang paling sedikit itu 8. Ya. Izin Pak. Banyak Tanya. Ya Kak. Ini Kak Pak bisa dilakukan di dalam kelas Pak ya? Selama kita melakukan kegiatan. Kegiatan bagaimana? Misalnya anak-anak kan ada geraknya di situ bikin karya, misalnya bikin. Tidak, bukan begitu Kak Muslimin. Maksudnya ini kita mempresentasikan RTL yang kita buat ini kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah, artinya kepada guru dan kepala sekolah yang ada di sekolah itu Kak. Jadi nanti Kak Muslimin presentasikan program. Nah, misalnya Kak Muslimin membuat program apa ya judulnya kan yang menarik kan, modelnya. Mungkin kalau saya kemarin bugar melalui permainan tradisional, atau mungkin bisa disingkat tentang apa misalnya atau diakronimkan ya, di yang unik lah gitu kan, kelihatan sih. Oh nanti rekan sejawatnya memberikan masukan, kemudian memberikan masukan terkait program itu, kemudian
nanti masukannya dimuat lagi, kan gitu. Ya, gimana Kak Muslimin? Izin Kak, Siap, Pak. belum paham ini model ini tugas. Kenapa? Belum paham ini. Oke, Ini oke. videonya durasinya berapa menit yang kita bikin? Bebas atau bagaimana? Bebas, artinya, Berarti ya artinya bebas lah. Artinya kalau sudah selesai, kalau cuma 15 menit Kak Suyarnya tayangkan, ya sudah itu saja. Kalau cuma 10 menit Kak Suyarnya tayangkan, artinya sudah tidak ada lagi kegiatan, ya sudah. Artinya Kak Suyarnya memberikan apa namanya? Ini RTL ini mempresentasikan. Oh, saya punya program nih. Kan begitu, menginformasikan kepada rekan-rekan sejawat. Saya sudah punya program nih terkait dengan PJOK, bagaimana gitu. Ya, bagaimana tanggapan rekan-rekan sejawat terkait program ini. ya. Itu dia. Itu maksudnya. Berarti saya harus menampilkan saya kumpul dulu ini rekan-rekan sejawat di sekolah, baru ditampilkan cara menggunakan Infokus begitu atau satu-satu? Ya, ya. Dengan cara Infokus ya. Infokus. Oh iya, biar jelas. Oke. Ya. Oke, jadi Aduh, kayaknya ini menumpuk betul ini bulan ini. ya. Rumit. Semangat kakak-kakak. Ya, semangat. Kakak. Jadi Inti para guru-guru mereka lapar itu nanti Hah? bagaimana Kak Rikar? siapkan makanannya. Ini apa ya? Menumpuk bukan cuma ini kegiatan, banyak menumpuk. Mana mau sudah ulangan, waktu mepet. Pokoknya harus dieksekusi cepat. Laksanakan sesuai dengan waktunya. Oke, bagaimana Kakak? Kita lanjut ya. Sebentar lagi. Ya lanjut Kak. Aman. Ya. Tuh rancang RTL-nya. Ya. Latar belakang sudah ya. Kemudian tujuan ini baik dalam bagian yang harus jelas, bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Nah, tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar. Jadi kakak nanti akan melihat visi sekolahnya ya, dan kemudian kakak bisa menghubungkan dengan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Jadi visi sekolahnya dihubungkan dengan program ini. Apakah visi sekolahnya sesuai dengan program itu ya? Kemudian capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Nah, nyatakan dalam bentuk capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Kemudian untuk setiap capaian berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian diberi informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Bagaimana langkah-langkahnya? Kemudian langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis, spesifik, dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Kemudian nyatakan rencana yang jelas untuk mendapatkan peserta didik sebagai kontributor pemeran utama dalam program kegiatan ini, kaitkan dengan suara, pilihan, dan kepemilikan murid kembali. Nah, seperti pada saat kita, nah ini contohnya seperti saat kita bersama-sama mempelajari SEN, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga untuk memungkinkan untuk berkontribusi dalam perencanaan berbasis proyek itu sendiri. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, ya. Jadi proyek ini bisa saja terlihat sederhana, tetapi peserta didiklah yang menjadi
pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Jadi guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kemudian kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Jadi tanggalnya jangan yang tanggal yang sudah berlangsung ya. Usahakan ini tanggal perencanaan yang akan datang ya. Misalnya kapan kakak-kakak akan melaksanakan ini ya. Nanti kan kakak akan pasti siapa tahu ada yang bertanya kapan ditayang kira-kira bagus dilaksanakan. Nanti kakak pikirkan kira-kira waktu kapan, misalnya semester 2 di bulan-bulan berapa itu ya. Oke. Selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jadi yang dibuatlah program kokurikuler ya. Sama seperti P5 dia masuk kokurikuler. Jadi jelaskan skala program, kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, kelas dan usia, kelas atau usia. Jelaskan pengaturan program kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan ini akan dilaksanakan. Kemudian identifikasi dan jelaskan anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Misalnya di sini contohnya nama proyek Yuk Gerak. Nah ini nama proyeknya disingkat saja ya, Yuk Gerak. Nah, misalnya yang berperan di situ adalah guru mapel PJOK namanya Joni. Nah, tugasnya apa? Di sini tugasnya berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagaimana bagian dari modul pendidikan gerak. Nah, di situ juga dijelaskan berarti bagian dari pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Kemudian misalnya kakak-kakak melibatkan lagi guru mapel lain ya, misalnya guru mapel IPA namanya Yuni. Yuni apa tugasnya? Ya, tugasnya di sini berdiskusi bersama, mengembangkan materi, aktivitas dan memanfaatkan ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaiannya. Kemudian ada lagi misalnya guru bahasa Indonesia berdiskusi, mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik berupa galeri wall, PTT atau video pendek penyiapan rubrik penilaian. Nah, itu. Jadi kakak bisa berkolaborasi ya bersama rekan sejawat ya. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Nah, jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokus pada bagian mana yang akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan asset based thinking. Jadi kakak akan fokus untuk sumber daya yang akan digunakan ya, yang ada dan yang akan digunakan pada program ini. Misalnya jika dalam programnya kakak tidak memanfaatkan aset finansial, ya tidak usah diisi ya. Tuh. Yang lainnya mungkin seperti aset sosialnya tidak dilibatkan, ya berarti tidak usah aja diisi. Tuh. Oke, selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekelas. Oh, ini sudah ya tadi. Kemudian rencana evaluasi, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan, dari siapa saja
ibu bapak akan mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nanti dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Kemudian jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, kemungkinan tantangan. Nah, kemungkinan tantangannya yaitu jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang Bapak Ibu rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Jadi Bapak Ibu atau kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat di modul 3.1 menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Nah, jadi kakak jika ada kemungkinan tantangannya, dijelaskan juga solusi yang akan dilakukan ya, seperti itu Kak ya. Baik, selanjutnya aspek penilaian. Nah, jadi aspek penilaian rencana tindak lanjut atau RTL yang pertama ada tujuan program mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Kemudian dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Jadi ada indikator ketercapaian programnya itu ya. Itu yang dinilai ya. Kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program. Jadi bagaimana mendeskripsikan peserta yang dilibatkan, jelas cakupannya. Kemudian yang kedua, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Kemudian potensi tantangan dalam pelaksanaan. Kemudian yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Jadi ini merupakan penilaian. Kemudian yang bagian C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program, kemudian upaya untuk menetapkan peserta didik sebagai utama dalam program, kemudian rencana pelibatan komunitas atau mitra. Jadi bagaimana merencanakan pelibatan komunitas atau mitra. Kemudian yang terakhir, penilaian yang terakhir adalah rencana evaluasi program. Jadi lini masa evaluasi yang jelas, sumber daya yang akan diambil untuk bahan evaluasi, kemudian teknik pengambilan data, bisa observasi, dialog, supervisi, survei, wawancara, dan lain-lain. Jadi itu aspek penilaian ya. Jadi ada 4 aspek penilaiannya nanti untuk kakak-kakak. Nah, ini lini masanya. Jadi lini masa rencana tindak lanjut. Nah, penyusunan program. Kemudian menyusun dan mengunggah di LMS, RTL dilengkapi dengan dokumentasi berupa video, foto kegiatan, notulen, atau catatan diskusi terkait dengan RTL yang berpusat pada peserta didik dengan dan dokumen lain yang relevan. Jadi rentang 6 hari dari sesi pengantar ini. Jadi kakak akan diberi waktu 6 hari ya, mulai dari hari ini, mulai dari hari ini. Kemudian selanjutnya penilaian. Tuh, ya. Jika ada peserta di dalam sekolah yang sama, di sini ada yang sama ya? Tidak ada. Kayaknya nggak ada ya. Tidak ada, tidak ada. Oke, tidak ada ya.
Jadi ini untuk yang sama saja ini. Berarti kalau tidak ada, kita lewati ya. Oke. Masuk di sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, silakan. Kakak, sampaikan unek-uneknya. Ya, silakan Kak Muslimin mungkin. Makasih Pak. Oke, Masalah RTL ini terus terang masih bingung, tapi ya namanya juga tanggung jawab harus kita laksanakan. Oke. Disitulah kita mengambil hikmahnya sebagai guru, karena itu sebagai tugas kita. Untuk masalah ini, saya tanyakan kapan ini Pak waktunya? 6 hari ini Kak. Mulai hari ini 6 hari dikasih waktu. Artinya 6 hari dibuat dulu, direncanakan dulu. Kemudian nanti Kak Muslimin bisa buat dulu, mungkin 2 hari itu membuat RTL-nya, kemudian 1 hari mungkin cari waktu bersama teman-temannya untuk barang 1 jam lah. Kak Muslimin bisa tampilkan bersama bersama rekan sejawatnya, itu ya. Kemudian selanjutnya Kak Muslimin bisa rekam kegiatannya, gitu ya. Oh iya, ini Misalnya Pak masalah haruskah ada video atau hanya sekedar dokumentasi tadi Pak, karena soal tidak terlalu tadi. Ya, harus ada videonya Kak. Minimal adalah videonya Kak Muslimin lagi lagi menjelaskan. Dari awal saja Pak, misalnya presentasi sama guru atau teman sejawat. Ya, itu saja. Kan ini belum melibatkan, artinya ini RTL ini baru rencana dia. Belum melibatkan Pak. Siswa atau apa ya. Artinya ini kan baru hanya berdiskusi. Ya. Dengan guru Pak ya, dengan teman sejawat di sekolah. Ya. Tentang rencana pembuatan. Iya Pak. Ya. Bukan cuma video dan dokumentasi Kak Muslimin yang disiapkan, makan siangnya juga teman-teman guru disiapkan. Oke, mantap. Boleh. Ya, mungkin Sogo dulu guru tak, kasih makan dulu teman sejawat di sekolah. Jangan buahnya. Oke. Boleh Kak Muslimin. Artinya saling kolaborasi ya Kak. Ya. Karena ini Pak, terus terang ada sedikit rancan-rancan di pikiranku ini. Ya. Nah, ada rancan-rancan dalam pokoknya nanti Kak pikiranku ini tentang ini Pak, tentang kegiatan ini. Ya itu saja Pak. Sedikit kalau juga. Oke, silakan Kak Sudirman mungkin. Sedikit juga bertanya. Iya. Jadi begini Pak, jadi ketika kita tayangkan kita punya RTL, bagaimana kira-kira seandainya ada teman sejawat atau di komunitas kita itu ada yang mengajukan perubahan, ya katakanlah mungkin ada sesuatu di situ yang ingin mereka kasih saran tuh sebagai masukan, ditambah mungkin ada kegiatannya di situ atau bagaimana? Demikian. Ya bisa saya. Ya jadi memang tujuannya mempresentasikan itu memang seperti itu Kak. Memang kalau ada perubahan atau tambahan dari rekan sejawat, sudah itulah begitu. Itulah tujuannya, makanya ditampilkan di situ rencananya. Mungkin dari rekan sejawatnya Kak Sudirman, oh ini kayaknya kurang misalnya kurang cocok ini, harusnya begini. Itu kan bisa Kak. Nanti
nanti diubah kembali ternyata ini dia harusnya kan begitu. Iya. Bisa Kak? Oh, makasih. Oke. Oke, sama-sama Kak Sudirman. Oke, ada lagi? Ada lagi kakak-kakak yang lain? Tidak ada Kak, sudah ditanyakan dengan Kak Sudirman tadi, semua tanyakan oleh itu. Oke, siap. Jadi untuk bahan tayangnya ini saja ya, 8 komponen ini saja ya. Nanti kakak-kakak bisa lihat di modulnya, di LMS-nya ya. Untuk petunjuknya ada juga di LMS ya. Jadi saya supaya tidak memberatkan sekali ya. Video misalnya bolehlah video berapa menit saja ya. Mungkin kalau yang boleh beberapa menit saja. Tapi kalau paling bagusnya ya dari awal sampai akhir. Ya. Berarti video full nih Kakak, nah? Video full berarti harus ini pakai ini. Bagaimana Kak Suyatnya? Berarti video full dia digunakan ini, bukan video editan. Kalau mau Oke, ambil yang video sampai video full bisa juga. Kalau mau ambil sebentar 15 menit bisa juga. Tergantung kita saja Ya. Kak. Inti saja Kak ya. Kalau kita mau ambil dari awal sampai akhir silakan, tidak ada masalah. Mau ambil juga 15 menit tidak ada masalah juga. Yang penting ada videonya itu saja. Ya, begitu. betul Ya, Pak. yang penting ada videonya. Sebagai bukti dokumentasi. Ya, Itu bahwa masalahnya memang itu betul-betul harus kita tanyakan. laksanakan. Sudah dijelaskan tadi bahwa bisa pakai video mau 15 menit, mau kamu ambil dari awal sampai selesai kamu presentasi bisa juga. Yang penting ada buktinya. Ya, yang penting Iya, ada iya. buktinya. Ya. Sudah jelas Kak Oke, sudah siapnya? jelas. Oke. Sudah. Sekitar Siap-siap bos, mantap. sudah. Siap bos. Gimana Pak Anto? Tidak, persoalannya itu terus ditanyakan. Sebenarnya sepakat dengan 15 menit saja. Tidak paham Diperjelas. dari tadi ke fasilitator sampaikan bahwa diambil videonya mau 15 menit, mau diambil videonya terserah. Mau dari awal sampai akhir kamu ambil videonya lebih bagus lagi. Nah itu. Ya. Yang intinya apa namanya? Siapkan saja makanan untuk rekan sejawat. Ya, boleh. Intinya, supaya bisa Kali mereka Kak kumpul. Suryanto. Karena rekan sejawat butuh nutrisi. Iya. Tidak mungkin dia cuma mau mendengarkan saja. Dan Iya mengantuk. Pak Suryanto. Dan dia tinggalkan kita nih. Ya, Masih ada jejak-jejaknya yang lain. Masih ada jejak-jejaknya yang di situ di tempat putih. Masih ada jejak kasusnya. Ya, yang jelas Iya. kakak bisa berkolaborasi ya Tinggal dengan tunggu saja rekan sejawat serangan ya. Fajar ini. Kita harus didiskusikan dulu. Tunggu saja serangan Fajar. Mana Kak Fajar? Angkat tangan, sabun serang, angkat tangan. Mau serang nggak Fajar? Fajar Oh, siap-siap ya. saya kira sudah serang Fajar. Serang, sampai muntah-muntah. Hei, Fajar, kayaknya Oke, Kak. aman Fajar ini. Aman. Aman ya. Aman Aman tadi ya, bingung. Kak Fajar ya. Aman. Oke. Nanti saya nyontek. Apa yang bingung Kak? Indah. Lagi bahasnya di grup.
Kalau sudah selesai, Ya. sudah kita contek tuh. Silakan. Ya. Ya. Silakan Andai kan- nanti. Andai kan ada Eh, contoh, ini langsung. Nah, Iya, kalau ada contohnya nanti buat. Tapi ini ada Oke, contoh nanti. belum? Nanti saya usahakan saya kirim di grup contoh saya, tapi artinya apa namanya ya? Dibuatlah lebih Disesuaikan. lebih dari ini Dis- ya. Ya. Disesuaikan dengan sekolah saja. kondisi sekolah. Sekolah. Iya. Ya, Iya, kan kalau sudah ada dan- contohnya, Iya. kita sesuaikan dengan kondisi sekolah. Kan Lenny orangnya juga. Ya. Nanti saya kirimkan RTL saya, tapi kakak mungkin itu hanya sebagai acuan apa namanya sebagai contoh saja ya, artinya nanti kakak bisa buat yang lebih Iya. menarik ya. Kalau ada contoh kan lebih Iya. enak, lebih gampang. Ya, lebih cepat tercerna oleh otak. Ya, betul. 100. Itu juga ini Pak Fajar begitu muncul langsung Tenang. jos nih. Tunggu nih jam subuh serang. Nanti bisa sholat subuh. Oh, bukan serangan lain kau itu. Bagaimana Kak Fajar? Selesai ya? Aman ya? Ya aman, Ya, aman, saya- aman, Kak, aman. Bagaimana kakak yang lain? Siap-siap Jangan Pak. lupa, gimana? Aman Kak, aman. Anu Pak, sesuai dengan kemampuan saja. Aman ya? Ya. Jadi kalau sudah tidak ada, seakhir ya karena 1 jam pelajaran atau 45 menit. Pokoknya hari Oke. Senin ini harus diskusi total ini. Mau bicara hari Senin. Itu Mi, makanya di hari guru kita diskusi sama guru-guru. Ya, silakan Kak Ayul Pak itu Irma. lagi sibuk nonton bareng itu. Apalagi saya yang pemimpin upacara. Sama saya di sini Pak Guru. Saya juga pemimpin. Semangat 45. Pokoknya. Oke, siap. Oke, Kakak, kalau sudah tidak ada, saya akan tutup ya. Aman ya? Siap Kak, aman. Kita foto bareng dulu Kak. Oke. Foto bareng. Oke, saya tutup dulu baru foto bareng ya. Ya, Baik, Kak. jika tidak ada, saya tutup kegiatan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Boleh silakan istirahat. Saya stop recordingnya.